Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kali ini kita berjumpa lagi di Learning Journal bersama saya, Leni Hoirunisa. Buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Leni Hoirunisa. Saya adalah siswa Latsar CPNS Kementerian Pertanian tahun 2021, golongan 2, kelompok 3, gelombang 4. Salam kenal ya teman-teman. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya kita bahas tentang kode etik. Kode etik yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nomor 7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian nomor 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Artinya, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Artinya membangun integritas publik, pejabat, dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Legitimasi kebijakan. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang makna awalnya berarti hukum. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Yang pertama ada legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanah Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Kedua, legitimasi sosiologis. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Ketiga, legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Contoh-contoh bentuk perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aji mumpung, kemudian menerima dan memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan informasi rahasia, mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Terakhir, loyalitas ganda, menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme. Selanjutnya, rujukan pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seseorang pegawai di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Baik, sudah selesai materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di Learning Journal berikutnya. Terima kasih.